Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya dan seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk di tema 9, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Oke, baiklah anak-anak semua yang ada di rumah, silahkan perhatikan gambar berikut ini dengan baik atau dengan seksama. Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Sekarang kalian akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak. Contoh, di gambar berikut ini merupakan payung lukis khas Tasikmalaya. Nah, silahkan kalian amati iklan di gambar di atas itu atau tersebut. Nah, mengenai unsur-unsur iklan, lalu tulislah pada kolom berikut. Jadi ini, apakah iklan ini masuk nggak unsur-unsur iklannya? Misalkan dari kan ada kalau unsur-unsur iklan itu ada yang disebut dengan nama iklan, lalu kalimat iklan, gambar iklan, nomor HP, alamat. Nah, silahkan kalian tuliskan di kolomnya. Kalau jika tidak ada ya kalian tuliskan yang ada saja unsurnya dari contoh berikut itu. Yang kedua, ada lagi untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang iklan. Nah, lakukan latihan berikut. Nah, di sini ada iklan kolom, ya. Nah, di sini ada iklan kolom. Setelah kalian membaca iklan tersebut, nah jawablah pertanyaannya. Nah, contoh di sini, sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di atas. Oh, tuh kan. Nah, ini agak lumayan lengkap ya untuk unsur-unsurnya. Jadi hampir lengkap malah. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan? Ayo. Lalu 3, buatlah gambar visual tentang kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui, lalu kalian uraikan. Jadi iklan ini mengiklankan atau menggambarkan produk apa, seperti itu ya. Setelah tadi kalian memperhatikan gambar sebuah iklan, nah di mana iklan yang menurut Pak Firman yang baik atau menarik itu dia mempunyai corak gambar yang beragam tentunya ya. Nah, seperti itu. Dan kebetulan pula, nah hari ini atau kebetulan juga pembelajaran hari ini, nah Pak Firman ini sedang mengenakan sebuah pakaian atau corak yang beragam. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ada yang tahu ini apa? Betul. Nah, ini adalah batik. Oke, batik. Nah, kebetulan Pak Firman hari ini mengenakan batik nih. Nah, batik ini merupakan seni rupa daerah, oke, atau cabang dari seni rupa. Nah, hanya saja bahwa seni rupa daerah ini biasanya memiliki latar belakang sejarah seperti itu, atau menunjukkan sebuah khas daerah. Misalkan batik Pekalongan, berarti dia motifnya itu khusus dan itu adalah berasal dari Pekalongan. Atau misalkan ada juga batik ondel-ondel. Nah, batik ondel-ondel dia berarti batiknya itu dia mewakili dari sebuah daerah yaitu DKI Jakarta. Lalu banyak juga batik-batik yang berasal dari daerah-daerah Indonesia. Nah, misalkan juga ada batik Baduy yang berasal dari Kabupaten Lebak, Banten. Nah, dia mempunyai corak lagi berbeda. Dan juga makna-makna corak atau seni rupa yang terdapat di batik ini ada artinya ya. Misalkan corak-coraknya itu beragam. Nah, langsung saja kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang seni rupa daerah. Oke, simak bacaan berikut ini. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri berikut. Bersifat kedaerahan. 2, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Nah, di mana mengandung simbol-simbol dan bermakna. Seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Dan corak motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, atau dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat.
Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Oke, corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Oke, karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil. Nah, seperti tadi yang batik atau batik yang dikenakan Pak Firman itu maksudnya 2 dimensi. Oke, kalau 3 dimensi itu berupa patung. Ya, nah misalnya yaitu 2 dimensi kain batik, kain tenun, kain songket. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi contohnya adalah ukiran kayu, keramik, patung. Nah, karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Nah, daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan. Jadi motif yang terdapat di batik itu dia menggambarkan sebuah letak geografis ya anak-anak. Jadi menggambarkan sebuah tempat. Jadi ada filsufnya. Kalau misalkan kalian menggambarkan contoh tadi batik ondel-ondel, ya di mana kan ada ondel-ondelnya. Ya, berarti itu adalah seni kebudayaan berasal dari DKI. Nah, ada juga misalkan batik itu menggambarkan sebuah wayang. Nah, berarti wayangnya itu berasal dari mana? Nah, itu dia mewakili sebuah daerah. Atau juga misalkan corak batiknya seperti ikan. Nah, berarti ini berasal dari daerah yang di pesisir pantai atau daerah-daerah yang dekat dengan pantai atau laut. Nah, seperti itu. Langsung saja, fungsi karya seni rupa dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dari fungsi seni rupa itu sendiri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa fungsi seni rupa itu dibedakan menjadi 2. Ada fungsi individu, ada juga fungsi sosial. Nah, yang pertama, fungsi individu adalah sebagai media untuk mengekspresikan jiwa seperti emosi, marah, suka, dan duka. Nah, lebih tepatnya lagi bahwa fungsi individual ini lebih ke menunjukkan sebuah pandangan seperti pandangan watak, seperti itu, cita-cita, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah fungsi individual. Tadi ya intinya untuk sebagai media pengekspresian, ya, mengekspresikan jiwa, cita-cita seperti suka, duka. Nah, yang kedua, fungsi sosial. Nah, di fungsi sosial ini seni rupa itu adalah sebagai media pendidikan, ya. Nah, yang kedua yaitu adalah sebagai media hiburan. Nah, yang ketiga adalah sebagai media komunikasi. Dan yang terakhir adalah sebagai media keagamaan. Nah, perlu kalian ketahui juga, nah, di mana sebagai media pendidikan ini merupakan sebuah seperti pewarisan budaya atau adat istiadat. Nah, yang kedua itu sebagai media hiburan, ini bisa menjadi sebuah tontonan atau kreasi untuk masyarakat seperti itu, ya, atau seperti pameran. Yang ketiga yaitu sebagai media komunikasi. Nah, di mana seni rupa juga sebagai komunikasi atau pengekspresian atau pengekspresian jiwa seperti tadi emosi, suka, duka. Nah, yang dituangkan ke dalam bentuk rupa atau gambar, ya. Atau yang terakhir adalah keagamaan atau bisa juga sebagai media upacara. Nah, selanjutnya seni rupa juga dibedakan berdasarkan jenisnya. Nah, di mana ada jenis seni rupa murni dan ada seni rupa terapan. Nah, apa saja itu seni rupa murni? Nah, seni rupa murni adalah seni rupa atau karya seni yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya adalah lukisan dan patung, ya. Nah, sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya adalah batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Oke, jadi seni rupa murni hanya menunjukkan sebuah keindahan tapi tidak dapat digunakan. Jadi tidak dapat difungsikan seperti tadi patung dan lukisan. Kita hanya bisa menikmati sebuah keindahan. Tapi kalau untuk seni rupa terapan itu seperti batik. Nah, batiknya kan bagus nih coraknya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai pakaian. Nah, itu ya perbedaannya.
Demikianlah pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya Pak Firman mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-temannya untuk bergabung di channel Kelas Mandiri tentunya. Dan tak henti-hentinya Pak Firman mengingatkan untuk rajin mencuci tangan, mengenakan masker ketika keluar rumah, lalu jaga jarak atau social distancing. Oke? Baiklah, demikianlah berakhirlah sudah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.